Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar. Garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Pada pagi hari ini, saudaraku, kita harus mulai mengerti betapa pentingnya menjadi seorang teladan di dalam kepemimpinanmu. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Itu kata Tuhan Yesus ketika kakinya dibasuh, ketika membasuh murid-muridnya. Di sini Tuhan Yesus menjadi teladan, saudaraku. Tuhan Yesus menjadi teladan di dalam seluruh kehidupannya. Bukan sebagian kehidupannya, tetapi seluruh kehidupannya. Karena seluruh hidupnya itu tidak bercela, sehingga Tuhan Yesus itu bisa kita teladani kehidupannya secara sempurna dan utuh. Maka dalam hal ini, saudaraku, kualitas hidup seseorang sangat menentukan nilai keteladanan yang dia miliki, yang bisa merubah orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kualitas hidupmu dan kualitas hidupku sangat menentukan nilai keteladanan yang kita miliki, yang bisa merubah hidup orang lain. Meskipun tidak full karena kita berubah, karena kita tidak bisa mengubah orang sebetulnya. Yang mengubah itu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan bisa memakai engkau dan saya melalui hidupmu dan hidupku, dari quality of life kita, untuk mengubah orang lain. Maka dipastikan, saudaraku, pengikut Kristus harus punya kualitas yang tidak jauh atau sama dengan Kristus itu sendiri. Katakan amin. Pengikut Kristus harus benar-benar mengkloning pribadi Yesus dalam hari-hari hidupnya, untuk orang lain bisa melihat bahwa ada Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Ketika engkau disakiti orang, saudaraku, apa responmu? Kalau Stephen Lim ditanya, maumu gimana Stephen kalau kau disakiti orang? Saya hajar orang itu. Dagingmu? Oh, saya hajar orang itu. Saya hajar orang itu, saya hajar balik. Tapi kalau Kristus maunya apa, Stephen? Kristus maunya mengampuni. Lalu kita berargumen, tolol tapi Tuhan kalau mengampuni dengan orang yang terus tidak diam di belakang saya. Tolol saya. Tapi memang itu yang ku mau, nak.
bodoh, seakan-akan aku nggak bisa lawan dia balik. Tapi itu yang ku mau. Melalui orang itu ku remukkan dirimu. I crush you. Jadi bejana indah buat aku. Berat, saudaraku, ikut Tuhan itu berat. Kalau engkau tidak bisa ku keras, ku remukkan, tanah liat itu ku bolah lagi, kau tidak akan pernah menjadi bejana indah di pelataran kerajaanku suatu hari nanti. Maka saudaraku, kau dan saya hari ini dituntut untuk bisa memberi teladan hidup yang berkualitas. Katakan amin, saudaraku. Ya, kita harus punya kualitas hidup yang bisa menjadi teladan, yang punya nilai, punya kelas, punya prestasi. Ini juga dalam segala hal. Orang tua juga harus sama, bisa diteladani oleh anak-anak mereka. Dari hal sederhana, cara dia berpakaian, caramu berpakaian. Papa mama cara berpakaian. Anakmu akan melihat bagaimana papa mamanya berpakaian. Katakan amin. Apalagi kalau kau punya anak-anak perempuan. Anak itu akan melihat bagaimana seorang mamanya berpakaian dalam hari-hari hidup. Ketemu orang, bagaimana dia menghormati dirinya. Berpakaian rapi, tidak harus mahal. Tetapi, ngerti gak saudaraku, kalau saya selalu ngomong begini. Kamu akan punya, jadilah wanita yang berkelas. Tahu berkelas? Berkelas tidak harus mahal. Tetapi berkelas itu menunjukkan betapa engkau menghormati dirimu sehingga orang lain tidak bisa melecehkanmu dengan sembarangan. Dari caramu berpakaian. Maka dia akan melihat, oh mamaku begitu. Papaku bagaimana kalau hari-hari berpakaian bagaimana? Oh, enggak sembarangan pakai ketemu orang, pakai kaos yang sudah ngelokor begitu. Tahu Bapak Ibu, kaos tidur itu loh. Ketemu orang pakai begitu, oh iya, itu akan nilai-nilai itu ada batasnya. Kalau di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang, ada tamu, bawa dirimu itu well presented. Baik, ditunjukin orang kamu punya nilai. Cara berpakaian, cara makan, hal kecil jadi teladan. Bagaimana engkau tiap-tiap hari, bagaimana engkau menggunakan uang. Anakmu melihat, saudaraku, oh papaku gini ya kalau pakai uang. Oh mamaku begini kalau pakai uang. Pola makan. Saya mengkritisi ini, saudaraku. Ini hal kecil, tapi ini penting. Saya menemukan banyak keluarga, termasuk di keluarga saya. Makanan yang tadi pagi, sore udah gak mau makan. Apalagi makanan kemarin. Gak boleh. Ajarkan pola makan yang gak harus mahal, tapi belajar juga untuk menghemat, bukan pelit. Tapi kita ajarkan bagaimana pola makan. Kalau makan prasmanan bareng-bareng di tengah, ajarkan ke anak mikirin orang lain. Meskipun kamu suka, saya ajarkan loh ke anak-anak saya. Kamu suka kadang kalau makan, betul nggak Bapak Ibu? Apalagi anak laki remaja, makan. Lihat yang lain belum makan. Itu pola-pola kecil kehidupan yang sering kali orang tua lupa untuk mengajarkan ke anak-anaknya. Bagaimana menggunakan uang, tanggung jawab. Bagaimana menjaga kesehatan, tanggung jawab. Bagaimana etos kerja. Kerja, bangun pagi. Kenapa susahnya bangun pagi? Libur, Dedi. Libur pun bangun pagi. Do something. Kau harus ajarkan itu, saudaraku. Kalau tidak, saya cuma mau katakan, seperti Yesus, visi gereja kita tahun ini, seperti Yesus karakter kita akan hilang. Dan iblis menina-bobokkan hal itu, kelihatannya udahlah, itu gak penting. Siapa bilang gak penting? Bagaimana kalau sudah berjanji sama orang?
Ajarkan itu. Jangan suka mengubar janji, kemudian tidak menepati. Tetapi ajarkan kepada anak-anakmu bahwa seorang papa, seorang mama, ketika dia bisa berjanji, dia orang tua itu berjuang memenuhi janjinya kepada siapapun dia berjanji. Amin. Ini kok kayak kuliah. Oh, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka pikiran, perasaan seperti Kristus itu dimulai dari hal-hal kecil sebetulnya. Bukan hal-hal yang spektakuler. Wow, begitu, nggak bisa. Kalau tidak dimulai dari hal kecil, kau kehilangan momen itu, saudaraku. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang tua yang tidak dapat menjadi teladan adalah orang tua yang tidak menghormati dirinya sendiri. Karena mereka memang tidak bisa atau tidak patut untuk dihormati pula. Dekalog dalam 10 perintah Allah itu mengajarkan supaya anak-anak menghormati orang tua. Itu adalah panggilan kepada orang tua juga. Supaya engkau bisa dihormati sama generasimu. Supaya engkau pantas terhormat di mata anak-anakmu. Pernah gak Anda ketemu sama orang tua? Kamu anak laki kok di kamar terus? Sana pergi dugem. Halo? Ke diskotik gitu loh. Ngapain sih anak cowok di kamar terus? Pernah ketemu begitu? Saya pernah ketemu, saudaraku. Dan itu di luar negeri itu umum. Ngopo ini di kamar terus ngapain? Ke diskotik tuh. Dugem. Loh, kamu belum pacaran? Pacaran dong sebanyak mungkin. Nanti seleksinya janur kuning melengkung, pilih salah satu yang terbaik. Itu bapaknya yang ngajarin loh. Dan itu banyak saudaraku. Maka dari itu saya cuma mau mengingatkan. Bagaimana engkau memberikan advice, memberikan contoh. Setiap kalimat yang keluar dari mulutmu, setiap gerak-gerikmu, itu menunjukkan engkau layak gak dihormati sama generasimu. Karena firman Tuhan itu mengajarkan anak-anak suruh menghormati orang tua. Tapi seringkali orang tua tidak menempatkan dirinya bisa dihormati anak-anaknya. Dalam hal-hal kecil. Hanya orang tua yang dihormati anak-anak yang dapat mewariskan keteladanan hidup kepada anak-anaknya. Keteladanan ini adalah warisan yang sifatnya permanen. Dia punya kerangka berpikir, kerangka bekerja dari orang tuanya. Kerangka hidup beragama, kerangka bertuhan, kerangka menjaga kesehatan, kerangka berpakaian, kerangka dia hidup hari-hari, kerangka dia semuanya saudaraku. Dia sedang meniru orang tuanya. Apa yang dilihat anak-anak dari dia kecil dari orang tuanya, itu akan membentuk kepribadian diri dari anak itu. Dari pola pikirnya, pola hidupnya, filosofinya mulai dibentuk. Mulai dibentuk. Bapak Ibu, seakan-akan begini loh. Tuhan mau ngomong begini. Kita setuju, tidak semua orang dipercaya memiliki keturunan secara jasmani. Amin, saudaraku. Betul? Betul. Tetapi tidak semua juga Tuhan percayakan kita semua memiliki keturunan atau anak-anak rohani juga. Tetapi bagaimanapun saudaraku, kalau engkau dan saya diberi mandat itu sama Tuhan. Ini begini, Stephen, ku beri anak ini kepada dirimu. Ku beri kau hikmat. Ku beri kau tuntunan Roh Kudus untuk menuntun anak ini. Garis akhirnya menjadi pribadi seperti putra tunggalku. Maka benar kata orang tua kalau ngomong apa? Setiap anak punya rezekinya. Halo? Iya kan? Setiap anak punya rezekinya masing-masing. Ketika Tuhan menitipkan si A kepada kita, Tuhan sediakan. Tetapi untuk kita mendapatkan itu semua, kita butuh koneksi dengan Tuhan
supaya kita bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya, kebutuhan spiritualnya, kebutuhan karakternya, pola hidupnya, filosofi hidupnya, dibentuk jadi satu human man of God di tangan kita. Dan banyak orang tua yang tidak tahu bahwa dia punya tongkat tanggung jawab untuk anak ini. Kalau anak ini tidak berhasil sampai seperti Yesus, kita bertanggung jawab di pengadilan Allah. Maka jadilah seorang inspirator kehidupan untuk anak-anakmu. Ketika dia hidup, dia mulai kalau bahasa Jawa, dolor itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mulai dolor itu kan mulai ngeh gitu loh. Itu apa ya? Mulai apa artinya? Hah? Memahami ya, memahami, paham, ngerti. Ketika dia mulai mengerti tentang kehidupan, kadang kan ada anak umur 1-2 itu nggak hafal, nggak inget sama masa lalunya. Tapi ketika umur berapa itu dia mulai ada yang direkam sama dia. Biarkan rekaman-rekaman itu dalam hidupnya, saudaraku. Pastikan rekaman-rekaman itu bukan rekaman-rekaman yang melukai hatinya, menyakiti pikirannya, menyakiti jiwanya. Tapi sesuatu yang indah. Contoh-contoh kehidupan yang diberikan papa mamanya. Sehingga membentuk pola hidup, pola berpikir, filosofi hidup yang indah di pemandangan Allah. Paulus berkata begini dalam Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Paulus berkata begitu. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Pada pagi hari ini saya cuma mau berkata begini. Paulus bersedia menjadi teladan. Paulus mengajak orang lain juga untuk bisa menjadi teladan hidup. Hari ini kalau boleh dikatakan begini. Papa-papa, mama-mama, pemimpin-pemimpin, leader-leader, ketua-ketua. Kau harus berani berkata, ikuti teladanku. Supaya kau bisa ikuti teladanku, maka kau lihat hidupku. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Kok lemes tuh, kenapa sih? Kurang makan nih, masih pagi. Hah? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Papa-papa berani gak ngomong begitu sama anaknya? Ini sudah tidak ada, jarang orang berani begitu. Paulus ngomong begitu tersirat di dalam tulisannya, kalimatnya begini. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjalani, yang menjadi teladanmu. Saya cuma mau ingatkan, orang tua harus bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Teladan, bukan telatan. Amin. Bukan Wong Semarang telatan loh Bapak Ibu. Sitik-sitik telat jam karet. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Salah satunya, ajarku memahami semua yang kau ingini. Dia ingin kau menangkan hidupmu, kau menangkan generasimu, kau menangkan orang-orang di sekitarmu melalui hidupmu, nak. Tapi setan pinter, gak bisa, susah. Itu tugas pendeta kok. Kamu mau seperti siapa? Loh, nanti ada penyerahan anak ibadah 2. Hari ini kalau kau punya anak, ya, anakmu mengidolakan kamu, itu baru best. Kalau hari ini anakmu mengidolakan saya, bahaya.
Saya ngomong begini real saudaraku. Saya tidak mau bawa kalian kepada sesuatu yang salah. Anakku harus mengidolakan aku. Anakku harus mengidolakan mamanya. Kalau dia mengidolakan orang lain, berarti something wrong. Betul apa enggak sih? Kalau sekarang suamimu mengidolakan wanita lain, something wrong enggak? Halo? Ya ini sama. Kenapa? Karena dia tidak melihat papa mamanya punya something, punya value yang bisa dilihat, yang bisa dia contoh, yang membuat dia, wow, keren ya papaku. Wow, keren mamaku. Gak ada. Dia lihat, apa sih yang keren dari orang tuaku ini ya? Gak ada, saudaraku. Maka kau dan saya sebagai orang tua harus bisa jadi teladan. Pastor, tapi aku gak punya keturunan. Kau punya ponakan. Halo, kau punya ponakan. Kau punya orang-orang pasti Tuhan titipkan di bawahmu. Menjadi teladan itu artinya begini. Kau bisa mencerahkan dia. Kau bisa menjadi pelita bagi dia. Kau bisa menjadi terang bagi dia. Dengan kau menampilkan gaya hidup yang baik. Maka gaya hidup yang salah dapat ditelanjangi di dalam kehidupan anak-anak kita. Menelanjangi itu artinya begini, menunjukkan kesalahan anak-anak mereka dan mengajarkan mereka untuk meninggalkannya. Melalui gaya hidup kita. Tetapi usaha untuk membentuk pribadi anak-anak itu tidak cukup dengan perkataan. Kau harus menjadi seorang inspirator dalam hidupnya. Bagaimana ketika engkau sedang mengalami hidup yang berat, dia melihat bagaimana papaku dan mamaku menghadapi gelora hidup. Karena tsunami kehidupan kita yang berkeluarga dengan tsunami kehidupan anak muda itu beda. Tapi mereka pun mengalami tsunami kehidupan. Kita nggak boleh ngomong loh, alah belum punya keluarga, nggak berat pikirannya. Mereka berat. Buktinya apa? Anak muda banyak bunuh diri. Anak muda banyak depresi. Anak muda banyak sudah lagi tidak mau bertemu dengan Tuhan. Bahkan penyimpangan-penyimpangan berbagai hal. Itu seharusnya orang tua concern. Anakmu sedang dipindai, dipantau oleh kuasa gelap. Di titik lemahnya dia akan masuk, Bapak Ibu. 2025 aja sudah menakutkan. Apalagi nanti bayangan saya, Hansel tuh anak saya. 20 tahun ke depan kayak apa dunia? Cucu-cucumu 20 tahun ke depan kayak apa dunia? Kalau hari ini orang tua tidak concern akan hal ini, apa yang harus kau wariskan kepada dia? Bukan soal cari duit, tapi bagaimana dia menemukan Tuhan, bagaimana dia bertuhan dengan benar, sehingga hari hidupnya tidak failure, saudaraku. Itu harus menjadi concern utama kita. Maka tidak hanya dengan ucapan. Kau, kemarin hari Jumat saya ngomong di Usia Indah. Orang tua itu banyak sekali yang hanya memanipulasi. Papa tuh begini, tapi kok gak lakuin. Anak-anakmu jeleh lihat begitu. Pemimpin-pemimpin dimanapun akan diikuti oleh pengikutnya kalau dia bisa menghidupi apa yang dia ucapkan. Meskipun pemimpin itu jatuh bangun, tetapi dia lihat. Tapi kembali ke sikap hati pengikutnya. Kalau pengikutnya sikap hatinya memang jelek, ya semua salah, saudaraku. Pemimpinmu baru ora turu toh. Pemimpin kok koyo ngono ora turu. Nanti pemimpinmu pencitraan. Nanti pemimpin susah sikap hati. Tetapi cuman saya mau katakan, menjadi seorang pemimpin di keluargamu, kau tidak bisa manipulasi, kau tidak bisa mengintimidasi, kau tidak bisa begitu. Kau tidak boleh mendominasi dia. Tetapi yang mau saya katakan, engkau dan saya harus menjadi pribadi yang menginspirasi. Katakan amin. Inspirasi di dalam keimananmu. Ketika engkau punya badai hidup,
Papa mamaku di mana? Dia kemana? Oh, dia ke Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia berlutut, dia menangis. Dia lihat papa mamanya bertarung dengan lututnya. Ketika papa mamaku disakiti orang, apa yang dia lakukan? Anak saya tunjukkan, bapakmu bukan rakyat balas, tapi bapakmu mau tidak membalas. Iya, Dedi. Inspirasi iman. Bagaimana engkau bergantung dengan Tuhan, nak? Suatu hari papa mama akan lepaskan tanganmu dan aku harus meninggalkan dunia ini. Kau harus punya pengalaman dengan Tuhan seperti aku berpengalaman dengan Tuhanku. Sampai kau bisa berkata, Tuhan, jangan jauh dariku Bapa. Lord, peluk aku, dekap aku. Itu warisan, saudaraku. Sampai anakmu berkata, wow, aku harus begitu. Dia tidak cari obat. Dia tidak cari pergaulan yang salah. Dia tidak cari konfirmasi orang lain. Dia tidak butuh afirmasi dari orang lain. Dia hanya butuh Tuhan. Itu contoh hidup kita, saudaraku. Di situ, saudaraku, dalam kebenaran-kebenaran hidup yang kita lalui, nanti akan menunjukkan karakter-karakter apa yang memang Tuhan tidak suka dalam hidup anak-anak kita, tanpa menyakiti mereka. Kita beri teladan, bukan intimidasi. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jangan ini ya, awas kamu, jangan ini. Itu menyakiti. Tetapi dengan kita berubah, hidup kita lebih ke Tuhan, lebih menikmati Tuhan. Tuhan Yesus jadi model hidup orang tuanya. Maka anak-anak akan mengikuti. Oh, papa mamaku model hidupnya Tuhan Yesus. Dia akan berjuang. Katakan amin, saudaraku. Orang harus begitu. Kau dan saya harus sama. Maka dia akan berjuang. Oh, berjuang. Dan itu tidak banyak. Tapi memang setan pinter. Kau gak layak. Memang kita tidak ada satu manusia pun yang layak sebetulnya. Karena kita mewarisi kodrat dosa dari Adam Hawa. Tapi saya mau katakan, saudaraku, perubahan karakter seperti Yesus itu tanggung jawab kita. Karena status kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi untuk kita berubah karakter kita, perjalanan menuju pribadi seperti Yesus, itu perjuangan. Dan perjuangan itu harus dimulai dari kapan? Hari ini. Mulai kapan, saudaraku? Hari ini. Kalau hari ini engkau tidak berjuang sungguh-sungguh untuk menghidupkan Yesus, kau akan kehilangan hidupmu, kau kehilangan waktumu, dan kau kehilangan generasimu. Kehilangan generasi menyakitkan. Narkoba, free sex, hidup yang gak karu-karuan. Mulai hari ini sudah, saudara, terjebak pornografi. Kau gak tahu, satu kali generasimu lihat pornografi, rusak otaknya. Dan itu akan terekam sampai berpuluh tahun, tidak hilang. Itu kan merusak banyak hal, melumpuhkan generasi. Kalau hari ini engkau menjadi papa mama yang tidak concern akan warisan ini, kau akan kehilangan generasimu. Maka betapa membahayakan, saudaraku, gambar diri anak ini sedang diwarnai. Dunia mewarnainya, sosial media mewarnainya, teknologi mewarnainya, lingkungan mewarnainya, sekolah mewarnainya, semua sedang mewarnai. Kalau engkau dan saya tidak berlomba bersaing dengan dunia, anakmu hilang. Kau dan saya bersaing. Kau bersaing dengan dunia, maka hiduplah sebaik-baiknya di mata anakmu, di mata Tuhanmu.
di mata keluargamu, di mata lingkunganmu. Saya cuma mau ingatkan saudaraku, kau akan sangat menyesal suatu hari nanti di tahta pengadilan Allah. Dan kau lihat hidupmu habis terbuang, generasimu terbuang, keluargamu terbuang di kegelapan abadi. Karena keputusan kita yang tidak kunjung mau merebut generasi itu. Buat saya keberhasilan hidup adalah ketika saya bisa mengentaskan diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, pasangan saya, orang-orang yang saya layani, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya kenal, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ke langit baru, bumi baru. Itu kesuksesan yang tanpa batas, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi hari ini saya memilih jalan itu. Dan saya rindu kepada siapapun hari ini yang mendengar renungan ini. Kau harus memilih jalan itu. Maka jadikan dirimu sebagai panutan. Panutan. Aku harus menjadi teladan. Aku harus memberi keteladanan kepada anak-anakku. Kalau seperti semen itu adukan semen Bapak Ibu. Anak-anak ini mumpung masih semennya masih diaduk basah. Kau bentuk dia. Nanti kalau sudah keras, susah. Lah pastor, tapi anakku sudah menikah, sudah punya cucu. Wes kasep ini. Nggak ada kata kasep. Kalau sudah keras, yo ditata. Amin. Amin enggak? Lah tembok peroncong brunjel pastor, ya ditata, dirapiin. Disemen ulang. Tanganmu harus bisa. All is not about money. Keluargamu, keturunanmu bukan soal kerjaan baik, punya rumah, punya bisnis, punya apa. No, kalau jiwanya terhilang, kau gagal. Tapi kalau dia punya segalanya, tidak punya segalanya pun, tapi dia punya Tuhan, kau sukses mendidik anakmu. Mulai hari ini. Biarkan kalau anak-anak laki-laki bisa ngomong begini. Suatu hari kalau aku memilih pasangan hidup, aku mau memilih pasangan hidupku kayak mamaku. Dan aku mau kayak papaku. Anak-anak perempuan juga sama. Kalau suatu hari aku menikah, aku mencari pasangan hidup, aku mau cari pasangan hidup kayak papaku. Dan aku mau kayak mamaku. Berani gak saudaraku? Menangkan generasi ini. Kau harus jadi teladan. Amin. Makanya papa-papa, dekap anak perempuanmu supaya dia tahu dekapan laki-laki itu seperti itu. Tapi jangan berlebih kalau dia udah gede. Dekap dia. Oh ngene tuh rasanya kalau dipeluk cowok tuh. Oh begitu. Mama-mama, dekap anakmu laki-laki. Dekap. Oh gini tuh rasanya didekap cewek. Kau menangkan generasi ini dengan hikmat. Seperti Kristus dimulai dari dirimu. Katakan amin. Dan itu akan mengimpartasi orang-orang di sekitarmu. Jadilah teladan hidup dimulai hari ini. Siapa yang menjadi teladan hidup? Angkat tangan. Berikan tepuk tangan. Yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.